Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pranaja Service HP. Oke, kita jumpa lagi di video kali ini. Ada Nokia 150 atau RM110 ya kalau tidak salah. Dan kasusnya kali ini begitu saya coba masukkan baterai langsung hidup ya. Di sini saya tidak tekan tombol power. Di sini HP-nya hidup sendiri atau nyala auto ya. Oke, kita coba lagi. Kita pasang baterai. Saya tidak tekan tombol power. Begitu saya pasang baterainya langsung nyala sendiri ya. Jadi kebanyakan untuk seri 150 ini kebanyakan error atau konslet di bagian keypadnya ya. Di sini saya tekan-tekan semua keypadnya tidak ada yang berfungsi ya. Jadi kemungkinan besar di jalur keypadnya terjadi konslet atau terjadi korosi ya. Biasanya kena air bisa menyebabkan dari keypadnya yang tidak berfungsi ya. Tadi sudah saya coba masukkan baterai, kemudian HP-nya nyala sendiri ya. Sebelum kita tekan tombol power, HP ini auto nyala ya. Jadi yang perlu kita lakukan di sini, coba kita bongkar dulu ya. Apakah benar terjadi konslet di bagian jalur power ya? Sebelum kita tekan tombol power, HP ini nyala sendiri ya. Oke, untuk pembongkaran di seri Nokia 150 ini jangan sampai untuk casing depannya kita buka duluan ya. Jadi triknya kali ini di 150 ini untuk casing belakang kita buka duluan ya. Karena untuk casing depannya masih ada LCD ya. Jangan sampai kita tarik. Kemudian di sini untuk soket LCD-nya kita lepas dulu, baru kita bisa pisahkan mesinnya ya. Oke, yang perlu kita lihat di sini, kita akan lihat lebih jelas apakah ada bekas kena air atau korosi ya di bagian mesinnya. Biasanya penyebab keypad tidak berfungsi atau error itu kebanyakan sudah kena air ya. Nah, di sini saya congkel dulu di bagian kamera selfie ya. Kalau tidak salah di sini untuk kamera selfie-nya saya cabut dulu untuk konektornya ya. Atau ini untuk konektor apa ya? Konektor speaker ya. Jadi ini sudah bisa lepas untuk LCD-nya. Kemudian saya lihat dari mesinnya atau PCB-nya sudah kena air ya. Mungkin ini penyebab dari keypadnya jadi error ya. Begitu kita pasang baterai, HP ini langsung nyala sendiri ya. Di sini kita lihat ya, ada bercakan air yang sudah mengering. Di sini yang perlu kita lakukan, yang pertama kita bersihkan dulu ya di bagian PCB yang sudah kena air, kemudian di soket-soket atau komponen yang lain kita bersihkan ya. Di sini bisa kita sikatin atau kita bersihkan menggunakan minyak kayu putih ya. Begitu juga di belakang stiker untuk kitunnya kita bersihkan ya. Semua tombol-tombol di keypadnya kita bersihkan ya. Di sini kita lepas dulu di stiker kitunnya ya, atau keypadnya. Kita buka dulu baru kita bisa membersihkan kemungkinan ada korosi ya. Kita lepas dulu. Jika ada yang korosi baru kita bersihkan ya.
Oke, untuk seri ini kebanyakan menyerang di bagian power key ya, atau tombol power. Di saat kita nyalakan atau kita pasang baterai. Oke, di sini bisa diperhatikan di keystone untuk power key-nya bisa diperhatikan agak menghitam ya. Berarti ini jelas penyebab dari keypadnya tidak berfungsi dan menyebabkan HP ini kita pasang baterai auto nyala ya. Oke, saya bersihkan lagi ya di bagian jalur keypadnya di sini. Oke, kita bisa bersihkan menggunakan thinner atau minyak kayu putih ya. Di sini setelah saya lihat di bagian power key atau switch on off ya, di sini saya kerik karena agak gosong ya di bagian powernya. Begitu saya kerik, saya bersihkan ya. Oke, di sini saya lap lagi. Baru kita coba kembali ya, apakah sudah tidak ada konslet atau keypadnya sudah berfungsi ya. Di sini ada kotoran atau sisa dari air yang sudah kering ya. Jadi kebanyakan untuk seri Nokia tipe ini kebanyakan keypad tidak berfungsi atau auto nyala itu kebanyakan dari korosi ya, atau jalur dari keypadnya konslet, menyebabkan HP ini tidak berfungsi di bagian keypadnya atau tombol power ya, atau switch on off nya. Oke, setelah dibersihkan coba kita langsung cek ya. Kita pasang baterai, kita akan lihat apakah tidak auto nyala ya. Nah, setelah saya pasang baterai di sini HP-nya tidak nyala ya, secara otomatis tidak nyala ya. Jadi coba saya shotkan di bagian powernya. Nah, alhamdulillah ya, di sini sudah bisa nyala tanpa tidak seperti tadi kita coba pasang baterai tidak auto nyala ya. Berarti ini sudah berhasil dan kita coba untuk keypadnya di sini. Nah, sekarang sudah bisa ya untuk semua keypadnya, dan di sini saya coba keypadnya sudah tidak error ya, atau tidak konslet. Jadi setelah saya bersihkan di sini tidak auto nyala lagi ya. Jadi faktor atau penyebabnya di sini karena jalur atau keypadnya korosi ya. Yang saya lihat di sini untuk keystone yang ada di stikernya di sini agak menghitam ya. Jadi kemungkinan besar ini penyebab dari keypadnya tidak berfungsi, menyebabkan HP ini di saat kita masukkan baterai auto hidup ya, atau nyala. Yang kosong ini bisa kita ganti atau kita bersihkan saja ya, kita kerik saja. Setelah itu kasusnya atau masalahnya bisa teratasi ya. Kebanyakan untuk seri ini terjadi konslet atau korosi di bagian keypadnya ya. Oke, jika semuanya sudah bersih baru kita pasang kembali ya. Kita rapikan semuanya, dan saya lihat di sini untuk keypadnya juga sangat kotor ya, saya bersihkan. Di seri yang sama juga pernah saya upload ya, di power key tidak berfungsi itu karena korosi. Di video sebelumnya juga pernah saya bahas ya, dan ternyata berhasil ya. Tetapi di situ saya lakukan penjemperan untuk jalur power key-nya tidak berfungsi ya. Jadi jika masalah keypad tidak bisa berfungsi itu kebanyakan juga dari IC CPU ya, karena satu jalur untuk IC keypadnya di situ. Oke, semuanya sudah saya bersihkan, tinggal kita rapikan kembali, dan masalah ini sudah bisa teratasi ya. Pasang kembali dari casing belakangnya ya.
kemudian coba saya pasang lagi baterainya, kita nyalakan ya. Di sini yang jelas tidak auto hidup karena tidak ada konslet lagi di bagian keypadnya. Oke, sudah coba saya nyalakan ya, dan alhamdulillah berhasil. Oke, kita akan tes untuk keypad yang lain ya. Nah, di sini bisa diperhatikan untuk keypad yang lain. Nah, bisa semua ya. Oke, sudah saya coba cas, ternyata bisa ya. Oke, masalah ini sudah bisa teratasi. Cukup sekian untuk video kali ini ya. Mudah-mudahan saja bisa bermanfaat. Saya pasang lagi semuanya, saya kencengin bautnya, dan saya akhiri saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.